Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar definisi takwa. Karena setiap hari Jumat ketika khutbah nasihatnya selalu kaitannya dengan takwa. Kenapa harus diberikan nasihat takwa? Karena itu rukun khutbah. Jadi kalau khutbah tanpa ada nasihat takwanya maka jadi tidak sah. Nah, kita tidak akan melihat dari sisi hukumnya, tapi sebenarnya takwa itu apa sih? Maknanya apa? Nah, kita akan lanjutkan kajian kita di dalam surat Al-Qalam sebenarnya. Silakan dibuka ayat 34. Surat Al-Qalam surat ke-68. Minggu lalu kita sudah belajar ya, dua pemilik kebun dan orang-orang Quraisy yang diuji sebagaimana pemilik kebun. Nah, kita akan lanjutkan. Di dalam ayat 34 Allah mengatakan, Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatul na'im. Sesungguhnya tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Muttaqin itu adalah orang-orang bertakwa. Apa yang akan didapatkan orang-orang bertakwa? Mendapatkan kemuliaan akan berada di sisi Allah. Jadi kenapa disebutkan pertama kali itu Rabbihim di sisi Allah? Baru setelah itu mendapatkan yang namanya kenikmatan yang kedua. Apa kenikmatan yang kedua? Jannatul na'im, mendapatkan jannah. Jadi yang utama itu apa sebenarnya? Berada di sisi Allah dan bisa mendapat Allah. Oke. Nah, apa definisi takwa? Kalau seperti itu, kan dikatakan dalam ayat ini sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Berarti kan penekanannya di takwa. Takwa itu sendiri apa? Apakah tentang orang yang sholatnya sempurna, dengan bacaan sempurna, dengan Al-Fatihah yang makhluk, apa namanya, hurufnya tepat semuanya? Apakah seperti itu takwa? Yang puasanya Senin Kamis, apakah itu takwa? Apakah disebutkan kaitannya takwa itu mengikuti semua kaitannya dengan aturan-aturan? Kita harus benar-benar paham betul, belajar betul. Takwa atau sebuah terminologi ketika dibahas di dalam Al-Quran itu ada konteksnya. Bisa saja kita bahas takwa itu adalah orang-orang yang mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan. Itu definisi umum. Namun ketika masuk dalam satu surat, itu definisinya mengikuti di dalam surat itu sendiri. Jadi ketika disebutkan takwa, konteksnya apa? Maka supaya tahu konteksnya, maka kita baca ayat-ayat sebelumnya. Jadi supaya paham ayat 34 ini, maka kita harus belajar ayat 1 sampai ayat ke 33. Oke, kemarin kita sudah belajar minggu lalu. Summary-nya adalah kami kata Allah akan memuji orang-orang musyrik Mekah ayat 17 sebagaimana kami memuji pemilik kebun. Penyakit pemilik kebun itu apa? Sombong atau apa? Pelit. Oke, akar masalahnya pelitnya apa sebenarnya? Keserakahan. Jadi besok akan panen raya, kemudian mereka berkomitmen. Komitmennya apa? Kami tidak akan memberikan sedikit pun untuk orang miskin. Berarti akar masalahnya sebenarnya serakah. Nah, komitmen orang-orang musyrik Mekah, masalahnya utamanya apa sebenarnya? Kebunnya apa?
mereka menjaga Ka'bah, di situ banyak berhala, sehingga mereka mendapatkan jaminan keamanan ketika melakukan perjalanan dagang. Walaupun mereka tahu betul bahwa ajaran Nabi Ibrahim adalah tauhid, ketika Nabi Muhammad datang memurnikan lagi ajaran tauhid itu, mereka paham betul itu. Namun kalau diterima konsep tauhid itu, la ilaha illallah, maka berhala-berhala di Ka'bah itu akan hilang. Kalau berhala-berhalanya hilang, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan tidak berikutnya? Tidak, maka mereka serahkan terhadap harta, sehingga mereka menolak yang namanya kebenaran tauhid, ajaran tauhid itu. Dan akhirnya apa? Mereka jatuh kepada kekafiran. Akar masalah kekafiran berarti apa? Keserakahan. Maka orang-orang musyrik Mekah diuji sebagaimana pemilik kebun. Nah, hubungannya dengan takwa berarti apa? Ayo berpikir, apa hubungannya? Kan bahasanya tentang musyrik Mekah, bahasanya tentang pemilik kebun. Ternyata akar masalahnya adalah keserakahan. Maka takwa adalah apa masalahnya? Takwa adalah memproteksi diri dari sifat yang namanya keserakahan. Jadi kalau kita tidak serakah, maka takwalah. Takwa. Jadi dalam konteks ayat ini tidak ada kaitannya hubungannya dengan ritual ibadah. Kalau kita langsung bahasanya ketika takwa itu sholatnya seperti apa, puasanya seperti apa. Ternyata kita tidak komit untuk tidak serakah dan tidak memakan harta yang bukan milik kita, dan tidak mengambil yang bukan hak kita, dan kita juga berkomitmen memberikan yang hak orang lain, harta orang lain yang masuk pada harta kita dengan melalui sedekah. Maka itu definisinya orang yang mengetahui. Berarti sederhana ya? Sederhana kan? Oke, pertanyaan berikutnya. Serakah itu penyakit untuk orang susah atau orang kaya? Orang miskin, orang miskin atau orang kaya? Dua-duanya. Gak ada pun yang luput dari yang namanya keserakahan. Kita pikir kalau orang sudah kaya, terus dia nggak serakah. Nah, buktinya orang yang korupsi itu kaya atau miskin? Kaya, punya mobil, bisa rumah kok. Harusnya cukup. Orang yang masuk top 10 orang terkaya bisa serakah juga? Bisa, kan masih merasa kurang saja. Ngambil terus. Kadang hak orang lain tidak diberikan, padahal hak orang lain itu kecil juga ya. Maka bisa masuk ke dalam rangka yang namanya keserakahan. Ketika diri kita serakah, maka diri kita tidak termasuk orang-orang yang bertakwa. Jelas sampai ini? Oke. Kalau udah jelas, berarti selesai. Oke, satu ayat lagi. Apakah ja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah patut kami, kata Allah, memperlakukan orang-orang muslimin? Orang-orang muslimin itu artinya apa? Ya, orang muslim. Kalau muslimin artinya banyak orang muslim. Kalau satu orang muslim namanya apa? Muslimin. Kalau ini muslimin panjangin, maka itu banyak orang muslim. Bentuknya sama. Kalau menjadi
seperti orang-orang yang berdosa. Nah, kita lihat kesamaan dalam ayat ini. Biasanya orang muslim itu lawannya apa? Kafir. Kalau melalui ayat 35 ini, lawan muslim apa? Mujrimin. Mujrimin itu apa? Orang-orang berdosa. Siapa orang-orang berdosa? Orang yang serakah tadi, betul. Jangan bingung. Jadi orang-orang yang serakah tadi, yang tidak mau berbagi, dan akhirnya dari keserakahan itu membuat dia menolak yang namanya kebenaran. Karena orang serakah yang tidak mau memberikan hartanya buat orang lain, itu artinya orang itu tidak berkasih. Masih ingat? Nah, jadi lawan muslim versusnya adalah kafir. Kafir itu ternyata ekivalen dengan apa? Orang-orang yang berdosa. Jadi orang yang berkomitmen tidak mau memberikan sedikit pun hartanya buat orang miskin, maka dia lawannya muslim. Dia masuk definisi orang yang berdosa dan ekivalen dengan apa? Kafir. Nah, kafirnya ini apakah keluar dari Islam? Ya, kafirnya tetap Islam, tapi dalam hatinya sudah ada kekafiran. Ya. Kafirnya apa sebenarnya? Kan sudah tahu kebenaran dan Allah tidak suka seperti itu, tapi karena nggak melakukan, berarti kan menegasikan Allah. Menegasikan Allah itu namanya apa? Ya, kafir. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat dari sisi hukum. Biasanya ketika disebutkan kaitannya dengan Islam, biasanya kita tertarik untuk belajar yang namanya hukum. Betul nggak? Ada hukum versusnya adalah etik. Ya, ada etika. Nah, kalau kita lihat referensinya di ayat-ayat sebelumnya, kalau zakat itu ada hukumnya nggak? Ada. Berapa hukum zakat? Zakat mal berapa? Ada aturannya, 2,5%. Kalau zakat itu zakat mal. Kalau zakat mal, ada aturan yang banyak. Bisa sebenarnya zakat mal. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari aspek hukum, ada aturan. Kalau melanggar, berarti melanggar apa? Melanggar hukum. Akan ada konsekuensi nggak? Ada. Di dalam surat Al-Falaq ini, apakah dibahas tentang hukum? Dibahas hukum atau enggak? Orang yang punya kebun, dia tidak memberikan kepada orang lain secara hukum, melanggar atau tidak? Tidak. Berarti yang dibahas di dalam ayat ini kaitannya dengan etik, betul nggak? Karena dalam hukum kaitannya dengan etik. Ketika dia tidak mau memberikan hartanya secara hukum, maka dia tidak kena pasal. Namun secara etik dia melanggar. Dan dalam Islam itu hukum dan etik sama. Ketika melanggar itu, maka konsekuensi itu besar. Sumber pendapatannya bisa Allah hancurkan. Kan udah bisa kan? Pemilik kebun itu dihancurin. Akhirnya besok nggak bisa panen. Jadi jangan dikira ketika kita cuma etik saja, sedekah itu ada aturannya nggak? Jumlahnya berapa? Nggak ada. Namun ternyata etik ini menjadi variabel yang penting dalam agama Islam. Kalau secara hukum nggak ngeluarin, kita gajian misalnya, kebun kita kan kebun jeruk ini kan, betul nggak? Kebunnya kan kebun jeruk, bekerja di sini kan. Terus tiap bulan dapatkan apa? Hasil. Wah, luar
kalau saya kan besar, nggak ada hak orang muslim, ini kan hasil kerja saya tidak mau memberikan sedikit itu. Sama nggak sebenarnya penyakitnya? Orang pemilik kebun tadi, mereka berusaha melakukan kejahatan dengan tidak memberikan supaya hartanya selamat, betul? Namun ternyata itu malah menghancurkan mereka. Sama analoginya, kalau kita tidak mau memberikan dari harta yang kita terima dari hasil upaya kita dengan bekerja selama 1 bulan penuh, melanggar etika. Melanggar. Apakah akan dihukum dari hukum Islam? Tidak. Orang-orang yang menjaga etiknya karena ini merupakan bagian perintahnya Allah, maka masuk definisi orang muslim. Muslim itu artinya apa? Menyerahkan dirinya kepada Allah dan ikut aturannya Allah. Diminta untuk bersedekah berarti mengharapkan imbalan tidak sebenarnya? Tidak. Yang diharapkan apa? Allah. Maka orang-orang yang menyedekahkan dengan mengharapkan keridhaan Allah, maka kelak di surganya akan didekatkan kepada Allah. Ini logiknya dalam surat Al-Falaq. Boleh nggak mengejar balasan? Sedekah 1 dapatnya 7 kali atau 700 kali. Boleh nggak? Boleh, karena di dalam Al-Quran disebutkan. Tapi ada grade-nya. Grade tertingginya apa di dalam surat Al-Quran disebutkan? Yang diharapkan takwa muslim itu yang berserah diri kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang berdosa melakukan sesuatu dan melanggar perintahnya Allah, maka mereka masuk definisi orang-orang yang menjadi orang-orang yang berdosa. Mereka melakukan sesuatu itu supaya tetap apa sebenarnya? Tetap kaya kan? Namun ternyata yang dilakukan adalah bentuk kejahatan kriminal di mata Allah. Jadi orang takwa itu apa berarti? Kalau kita tarik tadi, orang yang memproteksi dirinya dari keserakahan. Jadi memproteksi supaya dirinya tidak serakah dengan cara apa? Dengan memberi. Orang memberi itu artinya adalah orang yang bertakwa. Nah, orang yang memberi itu menjalankan perintah agama. Menjalankan perintah agama. Menjalankan perintah agama. Jelas ya? Oke, masih ada 5 menit lagi. Kita akan lari ke bagian awal. Kita ulang dari ayat 1. Nun, Allah bersumpah dengan kalimat satu kata, Nun. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi ketika Allah bersumpah terhadap sesuatu, ya, maka akan ada subjek sumpahnya. Subjek sumpahnya apa? Dengan kalimat Tuhanmu, kau Muhammad bukanlah orang gila. Jadi sumpah itu akan jadi bukti bahwa pena itu akan jadi bukti bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah orang gila. Banyak nggak pena yang dituliskan sampai zaman kita sekarang bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang gila? Pena-pena yang tulis itu jadi bukti nggak? Jadi bukti. Oke, buat innaka laka la'ajran ghairu mamnun, dan sesungguhnya kau pasti mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi pena itu menjadi bukti 2 ayat, ayat 3 dan ayat 4. Jadi satu sumpah membenarkan banyak hal, bisa multiple. Ayat 4 sekarang, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Di sini disebutkan bahwa innaka la'ala khuluqin 'alim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada
di atas budi pekerti yang luhur. Jadi ini budi pekerti luhur. Nabi Muhammad itu berada di mana? Ini garis ini, budi pekerti luhur. Nabi Muhammad berada di mana? Di atasnya. Nah, pertanyaannya adalah ini. Islam itu pesannya ofensif tidak? Pesannya menyerang. Baca surat Al-Imran. Pesannya keras kan? Surat Al-Imran itu keras. Apa salah satu pesannya di dalam surat Al-Imran? Orang yang mengatakan Tuhan itu adalah tiga, sesungguhnya kafir. Coba kalau kita baca di teman-teman kita yang non-Muslim, orang Kristen, ofensif nggak? Menyerang nggak pesannya? Ketika Rasulullah mendakwahkan La ilaha illallah di Mekah, ofensif atau tidak? Ofensif. Kenapa di dalam ayat keempat ini Allah mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad punya budi pekerti yang luhur? Logikanya adalah kalau pesannya ofensif, maka cara kita menyampaikan biasanya cenderung apa? Ofensif juga, betul nggak? Kita berpikir kalau pesannya keras, kita sampaikan dengan keras. Namun kita belajar melalui ayat ini, pesan yang keras di dalam Al-Quran, ternyata Rasulullah punya akhlak yang mulia, menyampaikan dengan cara yang santun. Coba kalau kita kadang-kadang berdakwah, sudah sesama muslim, pesannya kayak kita ofensif sekali. Dan cara menyampaikan juga keras juga, kasar juga. Melanggar ayat tidak, melanggar surat tidak. Melanggar. Jadi kalau diri kita kulukin tadi masuk takwa juga nggak? Masuk. Jadi ternyata pesan yang ofensif di dalam Al-Quran. Kenapa sih pesan Al-Quran itu ofensif? Karena datangnya dari Allah. Allah punya otoritas terhadap kelompok-kelompok muslim, non-muslim, yang pejabat, bukan pejabat, yang penguasa, bukan penguasa. Itu semua hamba Allah. Maka Allah yang punya otoritas berhak untuk melakukan pesan yang sifatnya adalah ofensif. Namun kamu manusia yang menyampaikan, kamu harus punya kultur kali. Budi pekerti yang luar biasa. Jadi kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain, karena pesannya ofensif, apakah kita harus ofensif juga? Harus keras juga kan? Ternyata enggak. Dan contohnya Rasulullah. Maka Allah memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mudah-mudahan